semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilber. Pernah nggak sih kalian makan jelly yang kenyal-kenyal enak, terus mikir, ini sebenarnya apa sih? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas salah satu bahan makanan yang lagi naik daun dan sering banget kita temui di berbagai hidangan, yaitu konyaku. Banyak yang sering bingung, apa bedanya konyaku dengan agar-agar atau jelly biasa? Tenang, setelah nonton video ini, kalian dijamin jadi ahlinya konyaku. Jadi, apa itu konyaku? Konyaku, atau yang sering juga disebut konjac, adalah makanan yang terbuat dari umbi tanaman ilesilet, atau dalam bahasa ilmiahnya, Amorphophallus konjac. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah subtropis, seperti Jepang, Tiongkok, dan beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Umbi ilesiles ini kemudian diolah menjadi tepung. Lalu dicampur dengan air dan sedikit air kapur sirih untuk membentuk gel yang kenyal dan padat. Itulah yang kita kenal sebagai konyaku. Sekarang, mari kita bedah perbedaan utamanya dengan agar-agar. Kalau konyaku dari umbi ilesiles, agar-agar berasal dari rumput laut. Perbedaan bahan dasar ini menghasilkan tekstur yang sangat berbeda. Konyaku punya tekstur yang jauh lebih kenyal, padat, dan sedikit membal saat digigit. Sementara agar-agar, teksturnya lebih renyah dan mudah hancur di mulut. Jadi, kalau kalian makan jeli yang kenyalnya luar biasa, kemungkinan besar itu adalah konyak. Sejarah konyaku sendiri sangat menarik loh. Penggunaannya sudah tercatat sejak abad ke-6 di Tiongkok, awalnya sebagai bahan obat-obatan tradisional. Orang-orang zaman dulu percaya konyaku bisa membantu mengatasi berbagai masalah pencernaan dan bahkan asma. Kemudian, sekitar abad ke-12, biksu-biksu Buddha di Jepang mulai mengadopsi konyaku sebagai bagian dari diet vegetarian mereka yang disebut Shojin Ryori. Kenapa? Karena teksturnya yang mirip daging, konyaku menjadi pengganti yang sempurna untuk mereka yang tidak mengonsumsi produk hewani. Dari sinilah popularitas konyaku sebagai bahan makanan mulai menyebar luas di seluruh Jepang. Konyaku dianggap sebagai makanan mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan dan samurai selama periode Edo. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknik produksi, konyaku menjadi makanan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Hingga hari ini, Jepang masih menjadi konsumen dan produsen konyaku terbesar di dunia. Mereka punya berbagai macam olahan konyaku, mulai dari shirataki yang bentuknya seperti mie, sampai konyaku balok yang sering dimasak di hidangan oden. Salah satu hal terbaik dari konyaku adalah manfaatnya bagi kesehatan. Konyaku ini hampir tidak mengandung kalori, lemak, dan gula. Isinya didominasi oleh air sekitar 97%. Dan sisanya adalah serat pangan larut yang bernama glukomanan. Nah, serat glukomanan inilah yang jadi bintangnya. Serat ini sangat bagus untuk kesehatan pencernaan, bisa membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Karena kandungan seratnya yang tinggi, konyaku juga bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama. Saat masuk ke perut, serat glukomanan akan mengembang, memberikan sinyal kenyang ke otak kita. Inilah sebabnya mengapa konyaku dan produk turunannya seperti mie shirataki menjadi sangat populer di kalangan mereka yang sedang menjalani diet atau ingin menjaga berat badan. Kalian bisa makan enak tanpa perlu khawatir soal kalori. Keren kan? Tapi jangan salah sangka ya. Meskipun sehat, bukan berarti konyaku itu hambar dan gak enak. Justru sebaliknya, konyaku itu sangat lezat dan serbaguna. Salah satu keunikan konyaku adalah kemampuannya menyerap rasa dari bumbu dan kuah apapun yang dimasak bersamanya. Karena rasanya yang netral, konyaku bisa diolah menjadi hidangan manis maupun asin. Untuk hidangan manis, kita sering menemukannya dalam bentuk jeli buah atau nata de coco kawe. Teksturnya yang kenyal memberikan sensasi yang menyenangkan di mulut. Dicampur dengan sirup, buah-buahan segar, dan es batu, jadilah hidangan penutup yang menyegarkan. Kalian pasti sering kan? Beli minuman boba,
atau fruity yang ada topping jeli kenyalnya. Nah, itu seringkali dibuat dari konyaku. Untuk hidangan asin, kemungkinannya lebih tak terbatas lagi. Di Jepang, konyaku adalah bahan wajib dalam sup hangat seperti oden. Ia akan menyerap kaldu gurih dari oden, sehingga setiap gigitannya penuh cita rasa. Konyaku juga bisa ditumis dengan sayuran dan daging, dijadikan sate, atau bahkan diolah menjadi pengganti bakso. Mie shirataki yang terbuat dari konyaku bisa dimasak menjadi spaghetti, mie goreng, atau bahkan soto. Rasanya dijamin enak karena semua bumbunya meresap sempurna. Membuat konyaku sendiri di rumah juga gampang banget loh. Kalian hanya butuh tepung konyaku atau konjac powder yang sekarang sudah banyak dijual online atau di supermarket besar. Cukup campurkan tepungnya dengan air sesuai takaran di kemasan. Aduk cepat sampai tidak ada yang menggumpal. Lalu masak di atas api kecil sambil terus diaduk hingga mengental dan meletup-letup. Setelah itu, tuang ke dalam cetakan dan biarkan dingin hingga mengeras. Jadi deh, konyaku buatan sendiri yang siap diolah. Sebagai kesimpulan, konyaku adalah bahan makanan super yang unik dan serbaguna. Berasal dari umbi iles-iles, ia punya sejarah panjang dari obat tradisional hingga menjadi makanan favorit di seluruh dunia. Bedanya dengan agar-agar terletak pada bahan dasar dan teksturnya yang jauh lebih kenyal. Manfaat kesehatannya pun luar biasa, terutama karena kandungan serat glukomanan yang tinggi dan rendah kalori, sehingga cocok banget untuk diet. Dan yang terpenting, konyaku itu lezat. Ia bisa menyerap rasa apapun, menjadikannya bahan yang fleksibel untuk berbagai masakan, baik manis maupun asin. Jadi, lain kali kalau kalian lihat menu dengan konyaku atau shirataki, jangan ragu untuk mencobanya ya. Siapa tahu kalian bakal ketagihan dengan sensasi kenyalnya yang khas. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini sampai habis. Semoga informasinya bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang dunia kuliner. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. sampai jumpa di video selanjutnya.